akan bahas materi mengenai kemonotonan dan kecenderungan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Rafael Christian Ari Putra Kapakado dengan NIM 2506040087. Saya Faustino Friantiaman dengan NIM 2506040008. Saya Mevian Lina Trikase dengan NIM 2506040004. Saya Krisna Pamungkas Leba dengan NIM 2506040014. Saya Gilbertus Leonard Lepe dengan NIM 2506040057. Konsep kemonotonan. Konsep kemonotonan mengacu pada apakah suatu fungsi naik atau turun secara terus-menerus pada suatu interval yang ditentukan dengan memeriksa tanda turunan. Baik, di sini ada dua fungsi kemonotonan. Yang pertama ada fungsi naik, yaitu kurva naik jika turunan pertama lebih besar dari 0. Dapat ditulis f aksen x lebih dari 0. Dan yang kedua ada fungsi turun, yaitu kurva turun jika turunan pertama lebih kecil dari 0. F aksen x kurang dari 0. Setelah kita mengetahui bagaimana cara menentukan fungsi naik dan fungsi turun dari kemonotonan, mari kita menguji kemonotonan fungsi dari fungsi berikut. Nah, di sini saya langsung menggambar grafiknya. Kita mengetahui bersama bahwa domain dari kurva tersebut itu mulai dari sebelum A dan sesudah E. Misalkan sekarang kita berbicara mengenai selang tertutup dari A sampai E. Kita lihat fungsi f monoton naik pada suatu interval di mana gradien di setiap titik pada interval tersebut bernilai positif. Dalam hal ini seperti yang kita lihat dari rentang A menuju B, gradiennya itu bernilai positif. Begitu juga dari rentang C menuju D, kurvanya monoton naik. F monoton turun pada suatu interval di mana gradien di setiap titik pada interval tersebut bernilai negatif. Dalam hal ini, dicontohkan misalkan dari titik B sampai dengan C, kurvanya monoton. Begitu juga dari titik D ke F, kurvanya monoton turun. Ditandai dengan nilai gradiennya bernilai negatif. F memiliki titik stasioner ketika gradien di suatu titik bernilai 0 atau f aksen x sama dengan 0. Dalam hal ini, titik stasioner yang bisa kita jumpai adalah titik di saat B turunannya bernilai 0, titik C juga turunannya bernilai 0, titik D di sini juga bernilai 0. Begitu juga dengan titik X sama dengan E, persamaan garis singgungnya memiliki garis sama dengan 0. Oke, jadi sekarang saya akan membahas contoh soal mengenai kemonotonan. Jadi di sini kita punya soal, tentukan dari selang manakah fungsi fx 2x pangkat 3 kurang 3x kuadrat kurang 12x tambah 1 monoton naik dan monoton turun. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah kita cari turunan dari fx-nya ini. Jadi kita tulis ulang. Jadi untuk mencari turunan dari fx ini kita turunkan biasa, pangkatnya dipindahkan ke depan lalu dikurangi 1. Jadi 3 ini dipindahkan ke depan, 3 dikali 2 sama dengan 6, dan ini pangkatnya dikurangi 1, jadi hasilnya 6x kuadrat. Yang ini juga 2 dipindahkan ke depan dikali dengan 3, hasilnya 6. Ini pangkat 2 dikurangi 1, jadi pangkat 1 tidak usah ditulis, jadi 6x. Lalu ini min 12x, langsung ditulis min 12. Karena semua suku di sini itu berkelipatan 6, kita bisa bagi semuanya dengan 6. Jadi hasilnya x kuadrat kurang x kurang 2. Kita setelah mendapatkan turunannya ini, kita faktorkan, tebak dua angka yang jika dikalikan hasilnya min 2, jika dijumlahkan sama dengan min 1. Ya, dan tidak lain dan tidak bukan adalah x kurang 2 dan x tambah 1. Yang ini
X min 2 sama dengan 0, jadi X-nya adalah 2. Dan ini X tambah 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 1. Setelah mendapatkan kedua X ini, kita bikin dalam garis bilangan. Taruh di sini min 1, taruh di sini 2. Selanjutnya adalah kita uji titik. Ambil titik sebelum min 1, misalnya min 2. Min 2 ini kita substitusi ke nilai turunan yang sudah kita dapat tadi. Min 2 kuadrat itu 4 dikurang dengan min 2, jadi ini jadi plus, jadi 4 ditambah 2 sama dengan 6. 6 dikurang 2 sama dengan 4, berarti nilai sebelah sini itu plus. Sekarang nilai yang di sini, kita ambil nilai setelah min 1, yaitu 0. 0 itu disubstitusikan ke sini, jadi 0 kuadrat itu sama dengan 0. X ini jadi 0, berarti 0 dikurang 0 dikurangi 2, hasilnya tuh min 2, berarti sini min. Dan ini angka setelah 2 kita pakai contohnya 3. Jadi sini 3 kuadrat itu 9, dikurangi dengan 3, 9 dikurangi 3 itu 6, 6 dikurang 2 itu 4. Jadi di sini hasilnya positif. Jadi kita gambarnya seperti ini. Dari sini, dari ujung sini dia naik, lalu berhenti tepat di atas min 1. Lalu karena di sini nilainya min, maka dia turun. Dan dia turun sampai di angka 2. Setelah itu, dari 2 sampai ke tak hingga, itu tuh dia nilainya naik. Jadi, dari gambar ini bisa ditentukan monoton naiknya. Monoton naik kita lihat dari yang plus. Jadi, dari sini kita bisa tentukan bahwa monoton naik itu dari minus tak hingga sampai di min 1. Lalu ada lagi dari 2 sampai ke tak hingga. Dan kita juga bisa menentukan monoton turunnya. Monoton turunnya kita lihat grafik yang turun ini. Jadi grafik yang turun itu berawal dari sini sampai di sini. Yang sini tuh titiknya sejajar dengan min 1. Jadi min 1, dan ini titiknya itu tuh di 2. Jadi monoton naiknya min tak hingga sampai min 1 digabung dengan 2 sampai tak hingga, dan monoton turunnya min 1 sampai 2. Halo teman-teman semua, kali ini kita membahas cara menentukan selang kemonotonan dari fungsi rasional dengan soal tentukan selang kemonotonan dari fx sama dengan x kuadrat kurang 2x tambah 4 bagi x kurang 2. Di sini kita pakai pemisalan yaitu x kuadrat kurang 2x tambah 4 atau pembilang kita misalkan sebagai U. Dan x kurang 2 atau penyebut kita misalkan sebagai V. Langkah pertama kita mencari turunan dari x kuadrat kurang 2x tambah 4. Turunannya adalah 2x kurang 2. Turunan dari x kurang 2 adalah 1. Langkah selanjutnya adalah kita masukkan ke dalam rumus turunan, yaitu f aksen x sama dengan 2x kurang 2 dikalikan dengan x kurang 2 dikurangi dengan 1, kemudian dikalikan dengan x kuadrat kurang 2x plus 4 dibagi dengan x kurang 2 dikuadratkan. Langkah selanjutnya kita kalikan setiap suku.
2x dikali x sama dengan 2x kuadrat. 2x dikalikan dengan min 2 sama dengan min 4x. Min 2 dikalikan dengan x sama dengan min 2x. Min 2 dikalikan dengan min 2 adalah positif 4. Kemudian kita gabungkan 2x kuadrat kurang 4x kurang 2x tambah 4. Kita gabungkan yang sejenis, yaitu 4x dan min 4x dan min 2x. Jadi hasilnya adalah 2x kuadrat kurang 6x plus 4. Dua x kuadrat kurang 6x plus 4 kurang x kuadrat tambah 2x kurang 4 per x kurang 2 dikuadratkan. Kemudian kita kurangkan satu persatu, yaitu 2x kuadrat kurang x kuadrat sama dengan x kuadrat. Kemudian min 6x kurang 2x sama dengan 4x. Jadi turunan akhir adalah f aksen x sama dengan x kuadrat kurang 4x per x kurang 2 dikuadratkan. Setelah itu kita faktorkan pembilang. Yaitu x kuadrat kurang 4x, kita faktorkan x dikalikan dengan x kurang 4, sehingga diperoleh bentuk paling sederhana, yaitu f aksen x sama dengan x dikalikan dengan x kurang 4 dibagi dengan x kurang 2 dikuadratkan. Selanjutnya kita akan membuat garis pembilang. Titik pemisahnya ada di 0, 2, dan 4. Di sini tanda positif, negatif, negatif, dan positif. Jadi garis selangnya ini adalah garis pembilang dari soal kemonotonan. Terima kasih. Konsep kecekungan. Kecekungan akan menentukan 3. Yang pertama yaitu cekung ke atas, yang kedua cekung ke bawah, dan yang ketiga yaitu titik belok. Nah, cekung ke atas yaitu kurva cekung ke atas jika turunan kedua lebih besar dari 0. Sedangkan cekung ke bawah yaitu kurva cekung ke bawah jika turunan kedua lebih kecil dari 0. Dan titik belok yaitu titik di mana terjadi perubahan kecekungan, yaitu saat tanda turunan kedua berubah.
Titik ini biasanya terjadi saat turunan kedua sama dengan 0 atau tidak terdefinisi. Sekarang kita akan menguji kecekungan fungsi. Kecekungan fungsi dapat ditentukan dengan uji turunan kedua. Jika turunan kedua pada nilai X lebih dari 0, maka fungsi tersebut cekung ke atas pada nilai X tersebut. Begitu juga dengan sebaliknya, ketika turunan keduanya kurang dari 0, maka fungsi tersebut akan cekung ke bawah pada nilai X tersebut. Nah, sekarang kita coba mengilustrasi gambar melalui gambar apa yang dimaksud cekung ke atas dan ke bawah. Ini adalah fungsi f yang digambarkan dengan kurva. Ini dapat kita lihat di sini bahwasannya dari selang A menuju ke C, kurvanya itu monoton naik. Dan juga sebenarnya kita dapat lihat ini dia naiknya cepat dulu, kemudian naiknya melambat. Artinya, selang dari A menuju ke C, kurvanya itu cekung ke bawah. Kemudian, dari titik C, itu dia perlahan naik, kemudian naiknya tiba-tiba lebih cepat. Artinya, ini adalah sifat dari cekung ke atas. Kemudian, gambar yang berikutnya, kita hanya memiliki satu selang kecekungan, yaitu dari A ke B. Kita melihat kurvanya cekung ke atas, artinya dia mulai dari turun yang drastis terlebih dahulu, kemudian turunnya landai, terus kemudian naik landai, habis itu naik dengan cepat. Ini adalah sifat dari cekung ke atas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep contoh soal konsep kecekungan. Di sini ada suatu fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah 2. Kita disuruh untuk menentukan cekung atas dan cekung bawah. Yang pertama kita menentukan turunan pertamanya dulu. Turunan pertama dari x pangkat 3 adalah 3x kuadrat. Kemudian lanjutannya yaitu 6x. Setelah menentukan turunan pertama, kita tentukan turunan keduanya. Turunan kedua dari fungsi tersebut yaitu 6x dikurang 6, kemudian kita keluarkan 6-nya, maka x dikurang 1 sama dengan 0, x sama dengan 1. Setelah mendapatkan hasil x sama dengan 1, kita menguji bilangan pada garis bilangan, menguji titik pada garis bilangan. Pertama kita gambar dulu garis bilangannya, kemudian kita taruh titik x sama dengan 1. Kemudian kita mengambil bilangan yang lebih kecil dari 1, kemudian kita substitusikan ke persamaan yang ini. Yang lebih kecil dari 1 yaitu 0, maka kita substitusikan 6 dikali 0 dikurang 6 sama dengan 0 dikurang 6 sama dengan 6. Maka di bagian sini sebelah kiri itu adalah min. Kemudian kita ambil bilangan yang lebih besar dari 1 yaitu 2 untuk kita substitusikan lagi kepada persamaan yang sama, yaitu 6 dikali 2 dikurang dengan 6 yaitu 6 dikali 2 12 dikurang 6 hasilnya 6, itu positif. Maka selangnya kurang lebih akan berbentuk seperti begini. Nah, kemudian syarat suatu selang itu cekung ke atas atau ke bawah apabila turunan keduanya lebih besar dari 0, maka akan cekung ke atas. Dan apabila turunan keduanya lebih kecil dari 0, maka akan cekung ke bawah.
cekung ke bawah. Kemudian berdasarkan gambar tersebut maka kita simpulkan cekung ke atas. Cekung atas itu berada di 1 sampai dengan positif tak hingga. Kemudian cekung bawah berada pada negatif tak hingga sampai dengan 1. Sekarang saya akan bahas contoh soal dari kecekungan. Nah, contoh soal yang sudah ada yaitu diberikan fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 9x kuadrat tambah 12x tambah 5. Tentukan A cekung ke atas, B cekung ke bawah, C titik belok. Nah, untuk mencari kecekungan kita akan menggunakan turunan kedua. Sehingga yang pertama kita lakukan adalah mencari turunan pertamanya, yaitu turunan pertama dari fx yaitu f aksen x sama dengan 6x kuadrat kurang 18x tambah 12. Kemudian turunan keduanya yaitu f double aksen x sama dengan 12x kurang 18. Nah, untuk kecekungan f double aksen x itu sama dengan 0, sehingga 12x kurang 18 sama dengan 0, 12x sama dengan 18, x sama dengan 18 per 12, atau x sama dengan 3/2. Kita bisa menggunakan bantuan garis bilangan. Yang pertama kita akan menggambar garis bilangannya terlebih dahulu, kemudian masukkan titik 3/2. Nah, untuk menentukan kecekungannya, kita akan uji titik terlebih dahulu. Misalkan untuk x kurang dari 3/2, kita gunakan, misalkan x-nya sama dengan 0. Kita substitusi ke turunan kedua dari fx, sehingga f double aksen 0 sama dengan 12 kali 0 kurang 18 sama dengan minus 18. Nah, karena f double aksen untuk x kurang dari 3/2 itu hasilnya kurang dari 0, maka cekung ke bawah. Kemudian untuk x lebih dari 3/2, kita ambil contohnya x-nya sama dengan 2. Nah, kita substitusi 2 ke turunan kedua dari fx. F double aksen 2 sama dengan 12 kali 2 kurang 18 sama dengan 24 kurang 18 sama dengan 6. Nah, untuk x lebih dari 3/2, f double aksen x-nya itu lebih dari 0, sehingga dia cekung ke atas. Nah, ini sudah bisa menjawab pertanyaan A dan B. Yang A cekung ke atas, jadi fx cekung ke atas pada selang 3/2 sampai tak hingga. Kemudian B, fx cekung ke bawah pada selang min tak hingga sampai 3/2. Kemudian untuk mencari titik beloknya. Nah, untuk titik beloknya, koordinat titik belok yaitu x, fx. fx, di mana
X-nya itu sama dengan C, dan F double aksen C itu sama dengan 0. Nah, kita sudah mendapat X-nya tadi, yaitu X-nya sama dengan 3/2. Sekarang, kita tinggal mencari F 3/2. Jadi, F 3/2 itu sama dengan 2 kali 3/2 kuadrat 2 kali 3/2 pangkat 3 kurang 9 kali 3/2 pangkat 2 tambah 12 kali 3/2 tambah 5. Itu sama dengan 2 dikali 27/8 kurang 9 dikali 9/4 tambah 12 kali 3/2 tambah 5. Nah, ini bisa disederhanakan jadi 4. Kemudian kita samakan semua penyebutnya dengan 4. 4 ini 27 kurang 9 kali 9 sama dengan 81 tambah 12 kali 3 sama dengan 36, kemudian 36 dikali 2 sama dengan 72, ditambah 5 kali 4 sama dengan 20, sehingga hasilnya sama dengan 26/4 atau sama dengan 13/2. Sehingga untuk titik beloknya koordinatnya yaitu 3/2, 13/2. Oke, jadi kali ini saya akan membahas tentang soal kuis minggu lalu. Tentukan dari selang manakah fungsi fx x pangkat 3/3 dikurang x kuadrat dikurang 3x tambah 4, monoton naik, monoton turun, cekung ke atas, cekung ke bawah, serta tentukan titik beloknya. Jadi yang pertama, sebelum mencari turunan pertamanya, kita ubah bentuknya dulu supaya lebih mudah. Di sini saya samakan penyebutnya dengan 3, jadi bentuknya jadi seperti ini nih. Setelah itu kita menggunakan aturan pembagian yang rumusnya U aksen kali V dikurang dengan U dikali V aksen per V kuadrat. Kita tentukan dulu U-nya. U-nya itu tuh yang bagian atas ini, X pangkat 3 kurang 3X kuadrat kurang 9X tambah 12. U aksennya kita tinggal turunkan. Cara turunkan, pangkat ini kita pindah ke depan, lalu pangkat yang ada di sini kita kurangi 1. Jadinya 3x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 9. V-nya yang di bawah ini, V-nya 3, V aksennya sama dengan 0. Jadi kita masukkan ke rumus awal. Jadi U aksennya ini 3x kuadrat dikurang 6x dikurang 9 dikali dengan V, V-nya 3, dikurang dengan X pangkat 3 dikurang 3x kuadrat kurang 9x tambah 12 dikali dengan 0. Dan dibagi dengan V kuadrat, 3 kuadrat yaitu 9. Untuk yang ini hasilnya adalah 0, jadi kita cukup fokus di bagian ini. 3 dikali 3x kuadrat itu 9x kuadrat, 3 dikali min 6x itu min 18x, 3 dikali min 9 itu 27, lalu dibagi dengan 9. Jadi supaya bisa dicoret-coret, kita keluarkan 9 di bagian atas, jadinya 9 dikali x kuadrat, dikurang 2x, dikurang dengan 3/9. Ininya dicoret, jadi turunan pertamanya adalah x kuadrat kurang 2x kurang 3. Setelah dapat bentuk ini, kita faktorkan. Tebak dua angka yang dikalikan hasilnya min 3 dan dijumlahkan sama dengan min 2. Jadi x kurang 3, x tambah 1. Untuk yang ini, x kurang 3 sama dengan 0, maka x sama dengan 3.
dan ini X tambah 1 sama dengan 0, maka X sama dengan min 1. Setelah kita dapat kedua X ini, kita bikin dalam garis bilangan. Setelah bikin dalam garis bilangan, kita uji titik. Titik yang lebih kecil dari min 1, ambil contoh min 2. Min 2 kita substitusi ke persamaan yang ini. Min 2 kuadrat itu 4, dikurangi dengan min 2 dikali min 2 itu 4 juga. 4 ditambah 4 itu 8, 8 dikurang 3 itu 5. Jadi hasil di sini positif. Dan ini yang lebih besar dari min 1, misalkan kita ambil 0, 0 substitusikan ke sini, 0 kuadrat itu 0, min 2 dikali 0 itu 0, dikurangi 3, hasilnya min 3, jadi di sini hasilnya negatif. Lalu ini yang lebih besar dari 3, kita pakai 4, 4 kuadrat itu 16, min 2 dikali 4 itu min 8, dikurangi 3. 16 dikurangi 8 itu 8, 8 dikurangi 3 itu 5. Jadi di sini positif. Setelah dapat itu lalu kita gambar monoton naiknya dan berhenti tepat di atas min 1, lalu dia turun sampai ke angka 3. Setelah dari angka 3 dia naik sampai ke tak hingga. Dari gambar ini kita bisa menentukan monoton naik dan monoton turunnya. Jadi monoton naiknya lihat dari sini, dia dari min tak hingga dan berhenti sampai di min 1. Dan ada lagi dari 3 sampai ke tak hingga. Lalu monoton turunnya, lihat dari sini sampai ke sini itu adalah monoton turunnya dari min 1 sampai 3. Ini adalah monoton, cari ke monoton naik dan monoton turun. Selanjutnya kita cari cekungnya. Jadi untuk mencari cekung itu kita menggunakan turunan kedua. Kita sudah mengetahui turunan pertama, yaitu f aksen x sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 3. Dan turunan keduanya tinggal kita turunkan lagi, ini dipindahkan ke depan jadi 2x, ini menjadi 2x jadi 2. Setelah dapat ini, kita keluarkan 2, jadinya 2 dikali dengan x kurang 1. Di sini karena x kurang 1, jadi kita jadikan x kurang 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 1. Setelah mendapatkan nilai x, kita bikin dalam garis bilangan lagi. Lalu kita pakai titik yang lebih kecil dari 1, misalkan 0. 0 substitusikan ke persamaan yang ini. 2 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikurang 2 sama dengan min 2, maka hasilnya di sini adalah negatif. Di sini kita pakai titik yang lebih besar dari 1, misalnya 2, 2 dikali 2, 4, 4 dikurangi 2 sama dengan 2, jadi sini hasilnya positif. Jadi gambarnya kurang lebih seperti ini. Dari gambar ini, sebelumnya syarat cekung itu adalah f aksen x lebih besar dari 0, maka dia adalah cekung atas. Jika f double aksen x itu lebih kecil dari 0, maka dia cekung bawah. Jadi diketahui dari gambar ini, cekung atasnya adalah dari 1 sampai tak hingga, dan cekung bawahnya dari min tak hingga sampai 1. Selanjutnya menentukan titik belok. Jadi titik belok itu terjadi ketika f double aksen x itu sama dengan 0. Tadi kita sudah mendapatkan nilai f double aksennya itu sama dengan 2x kurang 2. Jadi di sini 2x dikurang 2 sama dengan 0, maka 2x itu sama dengan 2, dan x itu sama dengan 1. Kita tahu nilai x sama dengan 1, jadi nilai x sama dengan 1 ini kita substitusikan ke persamaan awal, yaitu fx sama dengan x pangkat 3/3 dikurangi dengan
min x kuadrat kurang 3x ditambah dengan 4. Jadi nilai F1 nya itu kita ganti semua x itu dengan 1. Jadi 1 pangkat 3 dibagi 3 dikurangi dengan 1 pangkat 2 dikurangi 3 kali 1 tambah 4. Jadi di sini 1 pangkat 3 itu 1, jadi 1/3 dikurangi dengan 1 pangkat 2 itu 1 dikali dengan 3 kali 1 itu sama dengan 3 tambah 4. Di sini saya menamakan penyebut semuanya dengan 3. Jadi sini 1 dikurang dengan 3 dikurangi dengan 9 ditambah dengan 12/3. Di sini proses yang atas dulu, 1 dikurang min 3 itu min 2, min 2 dikurangi 9 itu min 11, min 11 ditambah 12 itu 1, jadi 1/3. Jadi titik beloknya itu sama dengan 1,1/3.